Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afnindra Andayani dengan NPM 257844025, mahasiswa program studi teknologi rekayasa elektronika Politeknik Negeri Lampung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 studi kasus dengan penyelesaian menggunakan flowchart dan coding menggunakan bahasa pemrograman C++. Dikarenakan ada kendala pemadaman listrik pada daerah saya dan baru nyala kembali pada jam 12 lewat. Di sini saya sudah membuat flowchart dan codingnya. Langsung saja kita ke studi kasus yang pertama. Sistem monitoring ketinggian air di dalam tangki untuk proyek Smart Irrigation System berbasis microcontroller. Sebelum perangkat keras digunakan, simulasikan logika sistem menggunakan C++. Inputnya tinggi permukaan air dalam cm, status tangkinya, P untuk proses pengisian, dan K untuk kondisi kosong. Logika programnya, jika status tangki P, jika tinggi air besar dari 90 cm, akan menampilkan tangki penuh, matikan pompa. Jika tinggi antara 30 sampai 90 cm, tampilkan pengisian sedang berlangsung. Dan jika tinggi kurang dari 30 cm, tampilkan tingkat air rendah, percepat pengisian. Jika status tangki K, maka output akan menampilkan tangki kosong, segera isi ulang. Sini langsung kita ke flowchartnya. Yang pertama, seperti ini. Di sini kita menggunakan simbol terminator untuk mulai, lalu input kadar CO2, ppm. Teman-teman, ini adalah flowchart studi kasus yang ketiga. Nah, yang benar yang ini. Di sini kita menggunakan teman-teman, di sini kita menggunakan simbol terminator untuk mulai, lalu input tinggi air dan status tangki, lalu ada decision yang pertama, status sama dengan P. Kita lihat teman-teman di sini. P berarti proses pengisian. Jika ya, kita akan kembali ke decision lagi, apakah tinggi besar dari 90 cm. Jika ya, akan menampilkan pesan tangki penuh, matikan pompa. Jika tidak, akan kembali decision, yaitu apakah tinggi besar dari sama dengan 30 cm. Jika ya, pengisian sedang berlangsung. Jika tidak, akan menampilkan tingkat air rendah, percepat pengisian. Lalu status sama dengan P. Jika tidak, akan kembali dengan decision, status sama dengan K, yaitu untuk kondisi kosong. Jika ya, akan menampilkan pesan tangki kosong, segera isi ulang. Jika tidak, status tidak valid. Setelah output ini keluar, baru selesai. Kita ke coding yang pertama. Di sini kita menggunakan int untuk bilangan bulat dan char untuk karakter tunggal. Inputnya kita masukkan cout, masukkan tinggi air cm dalam cm, lalu cin tinggi, lalu cout, masukkan status tangki, P berarti pengisian, dan K kondisi kosong. P atau K. Lalu logika programnya, if jika status P ini digunakan untuk antisipasi jika saat running kita memasukkan P angka yang tidak kapital, jadi dia masih terbaca dan saat running dia tidak error. Lalu kita menggunakan if lagi, tinggi besar dari 90, cout, outputnya akan menampilkan pesan tangki penuh, matikan pompa. Lalu kita gunakan else if, tinggi besar dari sama dengan 30 dan tinggi kurang dari sama dengan 90.
lalu akan menampilkan pesan pengisian sedang berlangsung. Lalu kita gunakan else kembali, CO, tingkat air rendah, percepat pengisian. Lalu kita gunakan else if, status, K, lalu ada K yang tidak kapital, baru tangki kosong, segera isi ulang. Lalu kita gunakan else kembali, cout, status tidak valid. Di sini kita akan coba running. Masukkan tinggi air. Kita coba 30. Statusnya P. Pengisian sedang berlangsung. Coba kita coba lagi. 90 P. Sama. Kita coba lagi yang lain. 90. Kita masukkan ke tangki kosong, segera isi ulang. Terakhir teman-teman. Selanjutnya kita ke studi kasus yang kedua. Sistem penyiraman otomatis untuk kebun kecil menggunakan microcontroller sebagai tahap awal buat sistem program dalam bahasa C++ untuk menentukan tindakan berdasarkan kelembapan tanah dan waktu. Input oleh penggunanya yaitu kelembapan tanah dalam persen, misalnya 45%. Waktu saat ini dalam format 24 jam, misal 14 untuk pukul 14.00. Logika programnya, jika kelembapan tanah kurang dari 40%, maka jika waktu antara jam 5 hingga jam 9 atau jam 4 hingga jam 6, aktifkan pompa penyiraman. Jika di luar waktu tersebut, tampilkan tunda penyiraman waktu tidak sesuai. Jika kelembapan tanah besar dari sama dengan 40%, tampilkan tanah cukup lembab, tidak perlu penyiraman. Di sini kita langsung ke flowchart yang kedua. Seperti ini teman-teman, flowchart yang nomor 2. Di sini kita seperti biasa kita menggunakan simbol terminator untuk mulai. Lalu ada teman-teman. Ada lupa juga ini. Parallelogram, input kelembapan tanah, input waktu saat ini, lalu ada decision, kelembapan kurang dari sama dengan 40%, jika ya, akan menemukan decision kembali, yaitu waktu jam 5 hingga jam 9 atau jam 4 hingga jam 6, jika tidak, akan menampilkan pesan tanah cukup lembab, tidak perlu penyiraman. Nah, saat ada decision waktu, jika iya, akan menampilkan pesan aktifkan pompa penyiraman. Jika tidak, tunda penyiraman waktu tidak sesuai, lalu selesai. Di sini kita langsung ke codingnya. Di sini kita menggunakan int kelembapan dan int waktu. Input penggunanya cout, masukkan kelembapan tanah dalam bentuk persen dan cin kelembapan. Lalu saat kembali, masukkan waktu saat ini 0 sampai 23, cin waktu. Logika pemrogramannya kita menggunakan if jika kelembapan kurang dari 40, lalu kita menggunakan jika lagi waktu 5 dan 9, lalu 16.00 dan waktu 18.00, yaitu jam 4 dan jam 6. Outputnya akan menampilkan aktifkan pompa penyiraman. Lalu kita gunakan kembali logika else, cout, tunda penyiraman, waktu tidak sesuai. Lalu kita gunakan else kembali, tanah cukup lembab, tidak perlu penyiraman. Di sini kita langsung saja coba running. Masukkan kelembapan tanah, misal 10%, waktunya jam 9, tanah cukup lembab, tidak perlu penyiraman. Coba kita akan coba lagi dengan waktu yang berbeda. Misal 20%,
Waktunya jam 5. Aktifkan pompa penyiraman. Kita coba lagi sekali lagi. Misal 50. Waktunya misal jam 5. Tanah cukup lembab, tidak perlu penyiraman. Berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita ke studi kasus yang ketiga. Sistem pemantauan kualitas udara untuk ruang belajar menggunakan sensor sederhana. Sistem ini akan membaca nilai konsentrasi gas CO2 dalam ppm dan status aktivitas di ruangan. Input oleh pengguna yaitu kadar CO2 dalam ppm, parts per million, status aktivitas ruangan. Y berarti ruangan sedang digunakan dan T ruangan sedang tidak digunakan. Logika programnya, jika ruangan digunakan, Y, jika CO2 besar dari 1000 ppm, tampilkan kualitas buruk, nyalakan ventilasi. Jika CO2 antara 600 hingga 1000 ppm, tampilkan kualitas udara cukup, buka jendela. Dan jika CO2 kurang dari 600 ppm, akan menampilkan kualitas udara baik. Jika ruangan tidak digunakan, T tidak digunakan, ya dan tidak. Jika CO2 besar dari 800 ppm, akan menampilkan ventilasi otomatis diaktifkan. Jika CO2 kurang dari sama dengan 800 ppm, tampilkan monitoring pasif atau tidak ada tindakan. Langsung kita ke flowchartnya. Di sini kita ada terminator mulai, lalu input kadar CO2, ppm, lalu input status ruangan, ya atau tidak, lalu decision, status sama dengan Y. Jika ya, CO2 besar dari 1000, jika ya, kualitas buruk, nyalakan ventilasi. Jika tidak, kembali decision, CO2 600 hingga 1000 ppm, jika ya, kualitas udara cukup, dan jika tidak, kualitas udara baik. Di sini adalah tampilan pesan yang akan muncul. Status sama dengan Y, jika tidak, akan menemukan decision kembali, jika ya, decisionnya yaitu CO2 besar dari 800 ppm, jika ya, ventilasi otomatis diaktifkan, dan jika tidak, monitoring pasif, tidak ada tindakan. Lalu selesai. Langsung kita ke codingnya. Nah, di sini kita menggunakan int dan char seperti coding yang pertama. Lalu input pengguna, cout, masukkan kadar CO2 ppm. Lalu status ruangan digunakan, Y berarti ya dan T berarti tidak. Masukkan status Y atau T. Lalu kita menggunakan if status Y, ini sama seperti pada coding yang pertama. Lalu cout, kualitas buruk, nyalakan ventilasi. Else if CO2 lebih dari sama dengan 600 dan CO2 kurang dari sama dengan 1000, akan menampilkan pesan kualitas udara cukup, buka jendela. Lalu else, kualitas udara baik. Jika ruangan tidak digunakan, else if, ini sama. Lalu if CO2 besar dari 800, akan menampilkan output ventilasi otomatis diaktifkan. Lalu kita gunakan else kembali, cout, monitoring pasif, tidak ada tindakan. Jika input status salah, kita gunakan else, cout, lalu input status tidak valid. Di sini langsung kita coba running. Kita coba masukkan 1000. Status ruangan digunakan, ya misal. Kualitas buruk, nyalakan ventilasi. Coba kita lagi yang lain. Misal di sini 30. Ya. Kualitas udara baik. Coba kita menggunakan yang berbeda.
1000. Tidak. Ventilasi otomatis diaktifkan. Ya. Sekian video dari saya. Bila ada salah dalam penyampaian kata dan ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.